Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Pemirsa Roja TV dan juga pendengar Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali di kesempatan ini kita dapat melanjutkan kajian kita dan pembahasan kita tentang faedah-faedah dari sejarah Islam. Dalam kesempatan ini insya Allah kita akan lanjutkan perjalanan dakwah Islam di masa kekhalifahan Bani Umayyah, yaitu pada khalifahnya yang ke-7 itu Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Pada hari yang berkah ini kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk memperbanyak ungkapan salawat kepada beliau. Semoga hari-hari kita diisi dengan penuh keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian, wahai para saudara-saudaraku seiman, maka perbanyaklah untuk mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Pemirsa dan pendengar memuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan ini akan kita mulai dari biografi, kehidupan dan pendidikan Umar bin Abdul Aziz. Karena begitu pentingnya kita mengenal kepribadian beliau agar kita dapat mengambil inspirasi dan motivasi di dalam menciptakan generasi yang berkualitas, generasi yang bertanggung jawab, yang memiliki kemauan yang tinggi di dalam membangun umatnya, bangsanya, dan agamanya. Sungguh dalam kepribadian beliau terdapat banyak sekali faedah-faedah yang insya Allah akan kita bahas dalam pertemuan-pertemuan kita berikutnya. Saudara-saudaraku seiman, Umar bin Abdul Aziz sudah terkenal sekali ya setelah Khulafa Rasyidin. Beliau adalah dianggap orang yang paling adil dalam kekuasaannya, bahkan mengalahkan keadilan para raja-raja sebelum beliau. Karena berapa keistimewaan terdapat pada diri beliau. Pertama adalah beliau seorang ulama, alim, dan juga seorang yang pintar dalam menimbang masalah, dalam menyelesaikan masalah, sehingga beliau menjadi tangan kanan daripada penguasa sebelum beliau, mulai dari Al-Walid bin Abdul Malik, kemudian lanjut kepada saudaranya Sulaiman bin Abdul Malik. Dan karena melihat kecekatan, kepintaran, ketakwaan, beliau diusulkan oleh Raja' bin Haywah untuk sebagai pengganti Sulaiman bin Abdul Malik ya, atas usulan dari Raja' bin Haywah, salah seorang tabi'in yang hidup di masa itu. Dan beliau juga salah seorang tabi'in. Saudara-saudaraku seiman, sampai Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan al-khulafa khamsah, ya khalifah yang maksudnya yang khulafa ar-rasyidin itu ada 5 kata beliau. Beliau mengatakan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, wa Umar bin Abdul Aziz. Karena begitu melihat bagaimana ketakwaan, keadilan, ya, kesadaran beliau juga dalam kekuasaan beliau. Nanti akan kita lihat berbagai penjelasan-penjelasan para ulama tentang bagaimana beliau memimpin rakyatnya, bagaimana beliau menyelesaikan masalah-masalah yang ada di tengah rakyatnya, ya, dengan penuh hikmah, dengan penuh kebijakan dan keberkahan, ya, atas solusi-solusi yang dia berikan kepada rakyatnya. Tentu tidak lepas dari itu adalah kepribadian, ketakwaan yang dibentuk sebelum beliau menjadi seorang khalifah. Maka dari itu kita akan melihat langkah-langkah apa yang membuat beliau memiliki kepribadian yang luar biasa seperti itu, sehingga hampir-hampir dianggap sebagai Khulafa Rasyidin yang kelima atau dianggap oleh Khulafa Rasyidin kelima oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Sebelum kita beranjak bagaimana kepribadian beliau, pendidikan beliau, ya, kita akan bicara dulu tentang nama dan keluarga beliau, ya, agar kita lihat bagaimana pentingnya pendidikan dalam keluarga, pengaruh sebuah keluarga dalam lahirnya generasi yang berkualitas. Maka oleh sebab itulah Rasul kita SAW seketika kita mau memilih pasangan dalam hidup kita, Rasul SAW memberikan panduan. Tujuan tidak lain tidak bukan adalah karena akan lahir generasi yang
berkualitas imannya, berkualitas ketakwaannya, ya, yang dapat memimpin umatnya. Maka dari itulah Rasulullah SAW memberikan panduan kepada umatnya bagaimana ketika seseorang menjadi pasangan hidup. Kita akan lihat bagaimana ketakwaan dari orang tua ya sangat mempengaruhi dari kesolehan seorang anak yang dalam pendidikannya berikutnya. Kisah-kisah Umar bin Abdul Aziz ini sungguh banyak sekali hal-hal yang menakjubkan. Kita akan lihat nanti mulai dari kakek beliau, dari kalangan ibu beliau yang kisah bagaimana kakek beliau menikah dengan perempuan tersebut. Baik, nama beliau adalah, kita akan mulai, nama beliau adalah Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam. Kita kenal setelah Abdullah bin Zubair yang berkuasa adalah Marwan bin Hakam. Nah, Marwan bin Hakam ini punya anak, ya. Setelah Abdul Malik ada namanya saudara dari Abdul Malik yaitu Abdul Aziz bin Marwan. Jadi setelah Marwan bin Hakam meninggal, dia menunjuk anaknya Abdul Malik bin Marwan sebagai penggantinya. Dia punya anak yang banyak, Marwan bin Hakam ini, dan di antaranya namanya Abdul Aziz. Abdul Aziz ya bin Marwan bin Hakam bin Abil As bin Umayyah bin Abdul Syamsi bin Abdul Manaf, yang dari Quraisy, bertemu dengan kakek Rasulullah SAW, keturunannya dengan Abdul Manaf, ya. Beliau adalah seorang imam yang hafiz, yang alim. Umar bin Aziz ini adalah seorang mujtahid, ya, karena memang dari sejak muda beliau adalah orang yang cenderung dalam mencari ilmu, menimba pengalaman dari orang-orang dewasa ini yang hidup di masa beliau. Dan juga seorang khalifah yang zahid, yang zuhud, ya. Nanti akan kita ceritakan bagaimana zuhudnya ketika dia menjadi seorang khalifah. Al-abid, seorang ahli ibadah. Jadi tugas-tugas negara tidak membuat beliau untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. As-Sayyid Amirul Mu'minin haqqan, ya, benar-benar seorang pemimpin kaum orang beriman, haqqan, ya. Abu Hafsin, jadi dia memiliki kunyah yaitu Abu Hafsin, ya. Al-Qurashi Al-Umawi, Al-Madani, summa Al-Misri. Jadi kemudian beliau lahir di Madinah, kemudian juga pernah tinggal di Mesir, ya. Kemudian beliau juga tinggal di Syam setelah Sulaiman bin Abdul Malik menjadi khalifah. Kemudian beliau juga pernah menjadi amirnya di Madinah, ya, di masa Al-Walid bin Abdul Malik. Ya, sebenarnya telah kita ceritakan sebelumnya. Kemudian, ya, Al-Khalifah Az-Zaid Ar-Rashid, ya, seorang khalifah yang penuh kezuhudan. Ya, memang di antara kehidupan seorang pemimpin yang zuhud akan berpengaruh kepada rakyatnya, ya. Baik yang rakyatnya yang mungkin bergalamur harta akan menilai bagaimana seorang khalifah yang sederhana, akan malulah dia, ya, akan, sehingga orang-orang kaya tidak hanya membanggakan kekayaannya, berlomba-lomba dalam membangun, tapi mereka adalah lebih banyak berfikir, memperhatikan tentang saudara-saudaranya yang dalam himpitan kesusahan sedang diuji oleh Allah SWT yang kekurangan. Ini pentingnya bagi seorang penguasa yang hidup dengan kesederhanaan. Asyadju Bani Umayyah, ya, Asyadju dinamakan Asyad adalah karena nanti akan kita sebutkan dia ada goresan luka di pipinya, ya, di pipinya atau di mukanya ada goresan luka karena kena dari tendangan kuda ayahnya ketika di Mesir, ya, sehingga mengeluarkan darah. Dan nanti akan kita sebutkan memang Umar bin Khattab melihat dalam mimpinya dan bahkan menyebutkan bahwa akan ada salah satu keturunannya yang akan memimpin seperti keadilan Umar bin Khattab, dan anak itu memiliki ciri di mukanya, Maka ketika Umar bin Abdul Aziz ditendang oleh kuda dan sempat melukai mukanya, maka ayahnya ketika melap darah yang keluar dari pipi anaknya mengatakan, jika engkau adalah kemungkinan engkau adalah yaitu Asyadju Bani Umayyah, adalah anak yang punya luka di mukanya atau tanda di mukanya, yang disebutkan oleh Umar bin Khattab bahwa dia akan berkuasa memimpin dengan penuh keadilan. Ini kita kenal, sebelumnya telah kita jelaskan bagaimana Umar bin Khattab ini adalah seorang yang tinggi sekali firasatnya, dan sering mendapatkan firasat dan ilham yang di dalam kehidupannya, sehingga banyak sekali peristiwa-peristiwa menunjukkan tentang bagaimana dia mendapat ilham dan juga tingginya kefirasatnya Umar bin Khattab.
Kana min amatil ijtihad. Dia seorang ulama yang sampai pada tingkat yang ijtihad ya. Dia alim juga ilmunya. Wa min khulafa rasyidin. Ini dianggap sebagai khulafa rasyidin di antara khalifah-khalifah yang betul-betul adil, bijak ya, jauh dari segala kemungkaran dan kezaliman. Sebut ar-rasyid disebutkan para ulama adalah al-huda wa rusydu. Al-huda al-ilmu bil haqqi wa rusydu al-amal bil haqqi. Jadi ada dua padanan kata yang selalu dikatakan kepada khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Ar-rusydu wal huda. Ar-rusydu adalah orang beramal dengan al-haq, wal huda adalah al-ilmu bil haq. Orang punya ilmu tentang kebenaran. Tetapi bila disebutkan salah satunya, maka dia mengandung makna yang lainnya. Taib. Kemudian wa kana husnul khuluq. Wa kana husnul akhlaq wal khuluq. Ya, orang yang baik sekali akhlak. Baik sekali akhlaknya. Kamil akal, cerdas. Wa hasanus samt, orang yang sangat menjaga wibawa. Jaidus siyasa, orang yang pintar sekali dalam berpolitik. Harisan alal adli bikuli mungkin, benar-benar optimal, maksimal di dalam menegakkan keadilan sesuai dengan kemampuan yang memungkinkan. Wafirul ilm, tinggi ilmunya, ya. Faqihun nafs, orang yang sangat faqih tentang diri, termasuknya dalam takuzdan nafs, ya. Faqihun nafs. Tahirul zaka, kepintaran yang bersih, wal faham, dan pemahamannya. Awaha muniban. Awahan muniban. Orang yang sangat selalu banyak bertaubat, ya, selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Qanitan lillahi hanifa. Benar, rajin dalam berbuat taat, beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Zahidan ma'al khilafati natiqan bil haqq. Orang yang zuhud walaupun dia sebagai seorang khalifah yang memiliki kemungkinan untuk hidup mewah. Maka sebelum itu sudah kita jelaskan ketika pertama kali beliau dibaiat, ya, setelah itu datanglah para kalau di bahasa kitanya pampres, ya. Kalau situ tentu penjaga khalifah itu membawakan kendaraan dari kereta kencana khalifah, dia katakan ini apa? Disebutkan oleh pengawal istana ini adalah kereta kencana khalifah, dan dia menolak untuk menaikinya, dan akhirnya dia menaiki kuda tunggangannya sendiri. Ini mulai dari situ dia bagaimana dia keikhlasannya, tawaduknya, zuhudnya bukan untuk demi pamer, ya. Bukan karena dibuat-buat gitu, ya, bukan karena ada acting gitu, bukan, tidak. Asli begitu, ya. Baik, kemudian natiqan bil haq, berani menyampaikan kebenaran, ya, ma'aqillatil mu'in, walaupun sedikit orang yang mendukung. Qasatul umara az-zalama alladzina mullu wa karihu mahaqaqatahu lahum. Kebanyakan pemimpin-pemimpin yang zalim ataupun gubernur-gubernur, pegawai-pegawai yang berbadan menjadi bosan dan tidak suka dengan kebijakan dia. Wa naqsuhu ata'an, dan mencabut subsidi-subsidi yang tidak penting, ya, yang berlebihan di dalam kehidupan gaji para pejabat negara. Kemudian juga mengambil barang-barang yang diambil secara tidak benar, wa akhdhu katsiran mimma fi aydihim, barang-barang yang diambil secara nepotisme, apapun korupsi, ya, kolusi, itu diambil dari para pejabat-pejabat negara saat itu. Mimma akhadhu bighairi haqqin, ya, hal-hal yang diperoleh di dalam kehidupan mereka tidak tanpa secara benar, ya, oleh para pejabat-pejabat, itu dimasukkan ke harta kas negara. Kemudian wada inda ahli ilmi min al-khulafa ar-rasyidin wal ulama al-amilin. Ya, kebanyakan para ulama memasukkannya ke dalam bagian khulafa ar-rasyidin dan ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya. Wa kana rahimahullah fasihan mufawwahan. Dia juga seorang yang pintar public speakingnya, atau orang pintar dalam oratornya dan dalam omongannya, ya, sangat orator, dalam juga penjelasannya sangat tegas, ya. Nah, itu kepribadian beliau secara umum.
Nah, kita kenal bagaimana orang tuanya. Siapa orang tuanya Umar bin Abdul Aziz ini? Orang tua tadi ayahnya kita sebutkan dari keluarga khalifah ya. Keluarga khalifah. Maka nanti akan kita lihat bagaimana seorang istrinya itu seorang wanita yang tidak pernah ada wanita lain menyayangi ya di dunia ini, bagaimana kemuliaan istrinya. Tetapi bagaimana kehidupan istri nanti kita akan ceritakan pula. Di mana orang tuanya khalifah, ya, istrinya ini, suaminya khalifah, saudara-saudara khalifah, kakeknya khalifah, ya. Tidak ada wanita di dunia dalam sejarah yang memiliki kedudukan seperti itu, disebutkan oleh para ulama. Ya, kakeknya, orang tuanya khalifah. Karena orang tuanya Al-Walid bin Malik, kakeknya adalah Abdul Malik bin Marwan. Kemudian suami juga khalifah, yaitu Umar bin Aziz. Saudara-saudaranya ya semua khalifah. Mulai dari Sulaiman, Al-Walid bin Malik, Sulaiman, kemudian Yazid bin Malik, kemudian Hisham bin Abdul Malik, ya. Tetapi bagaimana kehidupannya? Nah, kita ingat bagaimana cerita istri siapa? Al-Walid bin Abdul Malik, ya. Bagaimana dia seorang wanita yang begitu peduli dengan kehidupan akhiratnya. Walaupun dia memansuri seorang raja, dia tidak berpoya-poya dengan hartanya, bukan sibuk dengan mencari majalah-majalah model, kemudian mengikuti model-model ya zaman now, semua tidak. Dia malah lebih fokus dengan hartanya, banyak diinfakkan di jalan Allah, hidup dengan penuh kesederhanaan. Bagi dia dunia ini hanya sebentar. Nah, nanti akan kita lihat pula bagaimana kehidupan istrinya Umar bin Aziz ini. Ya, orang yang kalau bahasa kitanya ya bergelimang dengan kekayaan yang luar biasa ya. Bagaimana tidak hidup dari mulai kakeknya sampai suaminya itu ya semuanya adalah orang-orang yang berkuasa. Kalau di bahasa kitanya apa yang mau diminta mungkin saja bisa, tapi subhanallah seorang wanita yang salihah bagaimana terpengaruh dengan juga kepribadian suaminya, kepribadian saudara-saudaranya yang salihin, orang-orang yang saleh. Sungguh sangat kagum kita melihat ya keluarganya Umar bin Aziz ini, kemudian juga keluarganya anak-anak dari Abdul Malik ya. Luar biasa. Baik, kita akan ceritakan selanjutnya bagaimana orang tuanya. Orang tuanya adalah Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam. Saudara dari siapa? Abdul Malik bin Marwan. Wa kana min khair umara Bani Umayyah, dan juga termasuk orang tuanya adalah termasuk dari pemimpin-pemimpin di kalangan Bani Umayyah yang terpilih, pilihan ya, yang maksudnya terkenal syuja'an kariman, pemberani dan juga suka memberi. Ya. Pemberani dan orang yang pemurah, sangat pemurah. Ya. Sehingga baqiya amirun di Mesir aksar min 20 sana, menjadi gubernur di Mesir lebih dari 20 tahun, bayangkan. Ini orang tuanya Umar bin Abdul Aziz menjadi gubernur di Mesir lebih dari 20 tahun. Ya. Wa kana min tamami wara'ihi wa salahi. Nah, diceritakan bagaimana kewaraannya. Wara', apa beda wara' dengan zuhud? Sudah sering kita sebutkan. Az-zuhud adalah al-bu'du anil mubahat, ada mubalagh fi, yaitu menjauhi perkara-perkara yang mubah dan tidak berlebih-lebihan hal yang mubah, itu adalah zuhud. Tapi kalau al-wara' adalah yaitu kehati-hatian dalam hal-hal perkara yang syubhat. Perkara yang syubhat, harta yang syubhat. Ya, itu dia tinggalkan satu hal perkara yang syubhat. Contohnya kita nemu pena umpamanya di bawah tempat duduk kita. Kemungkinan pena saya atau pena siapa. Itu ada syubhatnya, maka dia tinggalkan. Nah, itu syubhat namanya. Tapi kalau zuhud adalah meninggal perkara-perkara yang mubah, yang halal, demi untuk menjaga dirinya agar tidak berlebih-lebihan dan tidak jatuh kepada hal yang mubazir dan sia-sia. Nah, kemudian di sini disebutkan bagaimana dia seorang orang yang wara', ya, soleh, ya. Coba bayangkan, lamma arada az-zawad, qala liqaimihi, ya. Ketika dia mau menikah, dia berkata kepada apa namanya itu, seprinya lah ya, seprinya ataupun keluarganya, dia katakan ijma'li 400 dinarin min tayyibi mali. Tolong tolong kumpulkan dari hartaku yang 400 dinar yang terbersih dari hartaku 400 dinar. Sebelum menikah dia berkata kepada apa namanya keluarganya atau kerabatnya, petugas-petugas ataupun seprinya, dia bilang tolong kumpulkan dari hartaku 400 dinar yang tidak ada syubhat di dalamnya, tidak ada keraguan, itu adalah murni hasil gaji yang bersih, itu maksudnya. Fa inni uridu an tazawwaj, karena saya ingin menikah. Subhanallah. Ya pantas dia ya akan mendapatkan anak seperti Umar bin Abdul Aziz, ya.
Karena dari langkah pertama mau menikah saja dia sudah kehati-hatiannya bagaimana uang yang mau dipakai untuk menikah itu benar-benar harta yang bersih dan halal. Subhanallah. Maka kita lihat ya. Jadi kita kagum melihat kesolehan seseorang, kealiman seseorang ya, ketakwaan seseorang, tapi di balik itu sebetulnya ada perjuangan yang dilakukan, ada langkah-langkah yang panjang di balik itu. Ini yang perlu kita ketahui. Ya, tidak semudah membalik telapak tangan. Ya, ada orang-orang memiliki anak yang hafal Al-Quran, anak-anak yang solehin, ya, anak-anak yang soleh, itu perjuangan orang tuanya bukan gampang. Melalui perjuangan yang panjang, kesulitan, ya perjuangan yang sudah dipersiapkan. Kita lihat bagaimana Umar bin Aziz ini. Makanya kita mendengar cerita-cerita ini bukan sekedar dengar cerita, kagum, heran, begitu saja tidak. Tapi hendaknya kita mencoba menarik inspirasi, pelajaran, pesan, ya. Begitu bahwa usaha dari awal itu benar-benar baik akan menghasilkan sesuatu yang baik. Bagaimana ayah dari Umar bin Aziz, Abdul Aziz ini, bin Marwan bin Hakam ini, ya, seketika mau menikah, dia meminta untuk hanya dipakai uang nikahnya, uang yang benar-benar pasti kehalalannya, bersih. Ya. Fa'in uridu an atazawwaj ila ahli baiti lahum salah. Kenapa juga? Karena katanya saya jauh mau menikahi seseorang yang keluarga yang soleh. Saya mau menikahi warga yang soleh. Jadi dia mau melamar ini, ini juga ini ketika Rasulullah SAW menjurukan kan, tunkahul mar'atu li arba'. Wanita itu dinikahi karena 4 alasan, diantaranya li hasabiha wa nasabiha wa li jamaliha wa li maliha, ya, wa li diniha, ya, karena keturunannya, atau karena kecantikannya, atau karena hartanya, atau karena agamanya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, pilihlah yang agama. Fazfar bidzatid din taribat yadak. Fazfar bidzatid din taribat yadak. Pilih yang agamanya, engkau akan bahagia. Kata Rasulullah SAW. Nah, ketika dia mau melamar ini, salah seorang, siapa yang akan dilamar oleh dia adalah keluarga siapa? Keluarga yaitu cucu dari Umar bin Abdul Aziz. Umar dari Ibn Khattab. Umar dari Ibn Khattab. Itu anak dari Asim. Asim bin Umar bin Khattab. Ya, dia melamar putri dari Asim, anak dari Umar bin Khattab. Cucu dari Umar bin Khattab. Jadi mau menikah. Dia melamar. Maka dikatakan, saya mau menikah, tolong persiapkan harta yang halal, bersih halal, karena saya melamar, yaitu ke rumah yang lahum salah. Mereka juga orang baik-baik. Subhanallah. Nah, itu bagaimana seorang pemuda ketika mau mencari calon, ketika seorang orang tua mencarikan calon anaknya dan semacamnya, ya, bagaimana supaya kita ambil pelajaran di sini. Maka Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam mengatakan, saya mau melamar keluarga yang mereka itu adalah orang-orang yang baik, orang yang soleh, maka tolong persiapkan harta yang halal bagi saya. 400 dinar. Ya. Dia katakan demikian. Kemudian, fatazawwaja Ummu Asim, binti Asim bin Umar bin Khattab. Ayahnya menikahi, namanya dikatakan Laila kalau nggak salah. Jadi, Ummu Asim, karena anaknya ada Asim nanti, ya, saudara dari Umar bin Abdul Aziz, saudara dari Umar bin Abdul Aziz. Jadi Abdul Aziz ini ayah dari Umar bin Khattab, ayah dari Umar bin Abdul Aziz menikahi putri dari Asim, yaitu anak dari Umar bin Khattab. Jadi cucunya Umar bin Khattab. Wa ya hafidatu Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Dia adalah cucu Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Disebutkan namanya adalah Laila. Kama anna zawajahu min ahli al-khitab, maka kana liyatimma laula ilmuhum bihalihi wa husni sirati wa khalqihi wa khuluqihi. Bagaimana dia bisa mengawini putri dari keluarga Umar bin Khattab? Tentu karena bagaimana dia bisa mengawini? Tentu karena keluarga dari Umar bin Khattab pasti tahu juga bagaimana baiknya akhlak Abdul Aziz ini, orang tua dari Umar bin Aziz. Ya, karena tahu bagian ilmu mereka dengan baiknya kepribadiannya, ya, husnul siratihi wa khuluqihi, akhlaknya. Faqad ahsana husnul sirah, faqad kana hasanus sirah fi syababihi. Karena memang Abdul Aziz ini sejak mudanya terkenal dengan orang yang baik akhlaknya. Subhanallah. Ya, dari muda sudah terkenal baik, seorang pemuda yang baik akhlaknya. Fadhala min iltizami wa hirsi ala tahsil ilmi. Dan kemudian juga dia seorang pemuda yang sangat sungguh-sungguh dalam menggali ilmu agama. Wahtimamihi bil hadis nabawi.
dan juga bagaimana kepedulian terhadap untuk mempelajari dan menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW. Pokok jalasa ila Abi Hurairah. Jadi guru-gurunya siapa? Abdul Aziz ini. Dia belajar kepada Abu Hurairah, sahabat Rasulullah SAW, dan lainnya dari para sahabat. Ya. Kemudian, faqad wasala ihtimamu bil hadis ba'da wilayati, sekalipun dia sudah menjadi gubernur di Mesir, ketika ayahnya atau saudaranya memerintah sebagai khalifah, dia tetap punya peduli untuk belajar. Ya, sampai dia fatala min katsir min murrah fi Syam, maka dia meminta kepada salah seorang ya tabi'in katsir bin murrah fi Syam, di Syam, untuk mengirim kepadanya apa yang dia dengar dari hadis Rasulullah SAW yang disampaikan kepadanya, kecuali hadis Abu Hurairah. Hadis-hadis yang di jalan Abu Hurairah dia sudah dapatkan semua katanya, tapi hadis-hadis yang diriwayatkan dari sahabat saling Abu Hurairah tolong kasih tahu kepada dia. Ini walaupun dia sebagai seorang gubernur ya, dia tetap belajar. Barangkali juga ini sebagai inspirasi bagi para pejabat ya. Mentang-mentang sudah kita menjadi bupati, menjadi gubernur, menjadi menteri, menjadi apapun jabatan kita dapat, jangan pernah lari jauh daripada belajar ilmu agama. Ya. Karena dengan dekatnya kita dengan ilmu agama itulah kita akan diberi taufik, kemudahan oleh Allah SWT dalam kebijakan-kebijakan yang kita ambil ya, dengan penuh cahaya ilmu, Baik. Waqad kana walid Umar bin Aziz, orang tua Umar bin Abdul Aziz ini, ya, dzata nafsin tawaqah, punya kemauan yang sangat tinggi. Ya. Dalam bahasa sekarang ulul himmah, punya cita-cita yang tinggi. Ya. Dzatu nafsin tawaqah ila ma'aliyal umur, memiliki jiwa yang sangat bersemangat, yang sangat antusias untuk mendapatkan hal-hal yang terbaik. Nah, pernah kita sebutkan bagaimana ungkapnya, dan hal ini juga lah yang diturunkan kepada anaknya, sehingga Umar bin Abdul Aziz ini juga punya jiwa yang semangat, kemauan yang tinggi juga seperti ayahnya. Maka dia pernah berkata, inna li nafsin tawaqah, saya punya jiwa yang selalu antusias untuk mendapatkan hal yang terbaik. Tamanna itu al-imarah, fanil tuha. Katanya saya pernah ingin cita-cita jadi gubernur, dia jadi gubernur, yaitu ketika saudara dari istrinya. Karena istri Umar bin Aziz juga yaitu anak dari Abdul Malik, ya, Abdul Malik anak pamannya. Jadi Abdul Malik bin Marwan, Abdul Aziz bin Marwan. Jadi pamannya Abdul Malik. Nah, kemudian dia cita-cita lagi, wa tamanna itu an atazawwaja bintal khalifah. Saya juga pernah cita-cita bagaimana supaya jadi menantu khalifah. Panil tuha, saya juga dapatkan, kata beliau. Wa tamanatul khilafah, fanil tuha, dan aku pernah juga menginginkan jadi khalifah. Saya juga dapat. Nah, inilah pendidikan ini yang harus kita contoh kepada anak-anak kita. Anak-anak kita hendaknya punya kemauan yang tinggi, dengan semangat yang tinggi, diiringi dengan usaha tentunya. Bukan sekedar berkhayal, bukan sekedar berbual gitu ya, tidak ya. Tapi perlu ditunjukkan usaha-usaha yang maksimal untuk hal tersebut gitu. Jangan kita kadang-kadang mendidik anak kita dengan hal yang ya mematahkan semangat istilahnya. Anak kita pintar, anak kita rajin, tiba-tiba kita katakan, sudahlah, ya, ayah sudah tua, ibumu sudah tua, tamat SMA kamu atau tamat pondok kamu bantu abi saja jualan di pasar, ya, bantu abi aja kerja di bengkel atau kerja ini. Jangan begitu kita. Justru anak kita itu kita motivasi. Ya. Jangan dipatahkan semangatnya. Banyak sekali putra-putri kita yang, oh, Masya Allah ya, hafalannya, kerajinannya, ya. Tapi tidak mendapat dukungan dan sokongan yang semangat yang tinggi juga dari orang tua. Sehingga anaknya ya putus semangat, patah semangat, akhirnya ilmunya kembali hilang, bekerja sebagai orang awam dan terusnya. Nah, padahal anak-anak kita yang punya potensi seperti itu, kita mesti katakan, hai anakku, belajarlah kamu baik-baik, tuntutlah ilmu sebanyak-banyaknya, ya, selama ayah masih sehat, sama orang tua masih mampu, abi akan berusaha maksimal ya untuk membiayai pendidikanmu. Asalkan kamu benar-benar rajin, sungguh-sungguh, dengan pertolongan Allah insya-Allah, ayah akan mampu membiayaimu. Ya. Ini kadang-kadang jangankan orang yang tidak mampu, orang yang mampu ya kadang-kadang justru sudah sering mematahkan semangat anaknya. Ah, buang-buang duit aja kamu sekolah nggak ada gunanya, mending kamu bantu aku aja di toko, gitu ya. Nggak boleh gitu kita. Didiklah anak kita menjadi pemimpin bagi umat ini. Ya, didiklah anak kita menjadi pemimpin bagi umat ini. Umat ini sedang kehilangan pemimpin dan tauladan terbaik. Kalaupun ada, masih kurang.
Ya, masih kurang, jauh kurangnya. Ya, kita lihat sekarang yang kehilangan di tengah umat Islam itu adalah pemimpin-pemimpin yang kapabilitasnya di segi ilmu agama itu tinggi. Kurang sekali, bahkan hampir kita katakan sedikit mereka yang punya ilmu, sehingga kebijakan-kebijakannya ya malah merugikan agama dan merugikan umat. Maka di situ jangan sekali-kali kita suka mengatakan semangat anak kita. Maka sebenarnya kita katakan kita akan selipkan pesan-pesan di dalam kajian-kajian kita ini, mengaji dalam kajian sejarah ini, bukan yang sekedar kita berbicara pelaku, ya kita kagum dengan bagaimana dia mendidik anaknya, keberhasilan dia beli, tapi kita juga harus mengikuti jejak mereka, semangat mereka, ya kemauan mereka yang besar itu kita contoh. Bagaimana lahir di tengah-tengah umat ini adalah Umar bin Abdul Aziz yang banyak, bukan hanya satu dan dua, yang siap ya memimpin umat di depan, gagah berani, jujur, amanah, dan pemurah. Zuhudnya, ya orang yang zuhud, dan itu yang kita harapkan. Semoga Allah SWT memudahkan kita untuk mendidik anak-anak kita menjadi orang-orang yang berguna bagi umat, bangsa, dan negara. Saudara seiman, ya, bagaimana ini Abdul Aziz memiliki jiwa yang begitu. Dia katakan, saya punya jiwa yang tawaqah, yang sangat antusias untuk perkara-perkara yang terbaik. Ya. Maka baik dia sebelum menjadi gubernur maupun setelah jadi gubernur, Abdul Aziz mempunyai antusias dalam membangun negerinya, membangun umatnya ya. Ketika dia masuk Mesir, dari waktu dia masih usia mudanya, ya, dia rindu untuk menjadi pemimpin di sana. Ya. Dia rindu untuk menjadi pemimpin di situ. Ketika dia berjihad di sana, dikirim oleh orang tuanya, ya, dia menginginkan dia yang memimpin Mesir ini. Akhirnya dia dapatkan. Sumataqat ilal judi wasara ajwadun. Kemudian dia ingin menjadi orang yang dermawan sekali. Orang dermawan sekali. Subhanallah. Jadi bukan apa yang terjadi dalam kebanyakan kehidupan kita. Kita justru anak-anak kita tuh saya ingin punya istana besar, punya uang banyak, punya gedung banyak, usaha yang miliaran. Ini bukan kayak gitu ya. Tapi mereka punya. Tidak masalah hal itu, tapi kalau dia harapannya nanti adalah kalau saya punya uang banyak, saya akan bantu fakir miskin, saya akan buat rumah yatim, saya itu. Kalau itu bagus. Tapi kalau hanya dia memikir untuk dirinya saja, bukan untuk membangun umat dan bangsanya, itu adalah suatu cita-cita yang kecil sebetulnya ya. Yang besar itu adalah membangun bangsa dan umatnya. Maka setelah itu dia ingin menjadi orang yang bisa membantu orang banyak. Abdul Aziz ini. Maka jadilah dia adalah gubernur-gubernur yang paling terkenal dengan pemurahnya dia. Sehingga aju Umar bin Umayyah wa askhahum. Orang tuanya Abdul Aziz tadi, orang tua dari Umar bin Aziz ini terkenal dengan gubernur yang sangat pemurah dengan rakyatnya. Ya, di antara seluruh pejabat-pejabat Bani Umayyah. Fakana lahu alfu jafnatin kulla yawmin tunsabu hawla darihi wa kana lahu mi'atu jafnatin tutafu biha ala qabail. Itu 1000 napan setiap harinya di sekitar rumahnya. 1000 napan. Ya, makan itu hidangan. Kalau bahasa kita mungkin talam gitu, tempat hidangan. Kalau makan di rumah makan Arab, antum lihat itu hidangannya itu satu yang bisa makan. Kalau kita Indonesia bisa cukup 5, ya, kadang bisa 4 orang atau 6 orang, ya. Nah, itu disediakan setiap hari di sekitar rumahnya berapa? 1000 orang makan. Subhanallah ya. Al-Jafnatin kula yaumin tunsabu haula dari di sekitar rumahnya, istananya. Kemudian 100 dibagi-bagikan kepada suku-suku ya yang dibawa oleh unta atau kuda. Bahkan di antara bentuk pemurahnya seorang amir ini, yaqulu idza amkanani rajulu min nafsihi hatta adha ma'rufi indahu fayaduhu indi a'dham min yadi indahu. Katanya, jika saya bisa memberikan langsung pada seseorang yang membutuhkan hartaku, maka bagi saya adalah tangannya lebih mulia daripada tanganku. Subhanallah. Orang menerima sedekah dia, pemberian dia, itu bagi dia adalah terhormat isinya daripada tangannya dia. Ya, dia tidak merasa terhormat gitu. Karena berkat orang yang mau menerima lah dia itu menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka jangan kita ketika memberi orang lain menganggap orang lain itu di bawah kita, tidak. Akhirnya dia di atas kita.
Kalau dia tidak terima, harta dan benda kita tidak ada artinya. Karena dia mau menerima pemberian kita. Subhanallah. Dan kita mendapat pahala dari Allah SWT. Kita diganti harta kita oleh Allah dengan jumlah yang lebih banyak lagi. Ya. Maka subhanallah ya, kita renungkan bagaimana orang-orang yang berilmu di dalam bersikap, dalam bertindak, dalam berkata ya, membawakan hikmah dan makna yang dalam sekali ya. Maka dia katakan orang yang mau menerima pemberian saya, bagi saya itu adalah orang yang terhormat. Ya, orang terhormat. Lebih baik tangannya daripada tanganku, kata Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam, orang tua dari Umar bin Abdul Aziz. Maka kenapa kita baca sejarah orang tuanya? Tadi sudah kita sebutkan bahwa orang tua yang soleh, ya, insya Allah sebagai ganjaran bagi Allah, Allah berikan dia keturunan yang soleh. Ya. Bagaimana disebutkan oleh para ulama ketika menyebutkan bagaimana sejarah Nabi Ibrahim, seorang nabi yang berjuang seluruhnya. Lihat, nabi-nabi setelahnya diangkat, selalu diutus oleh dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ulama mengambil faedah dari situ adalah bahwa orang tua yang soleh akan diganjar, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan-keturunan yang soleh juga. Ini adalah balasan yang luar biasa. Kekayaan yang tidak akan terputus setelah kita berpindah di alam dunia ini, di alam kubur kita. Saudara-saudara seiman, sungguh banyak hal yang perlu kita perbaiki dalam diri kita dan perlu kita tadaburi dalam perjalanan hidup kita ini, ya. Ini sungguh sangat menyentuh sekali ya. Dia katakan bahwa orang yang mau menerima pemberian saya itu lebih mulia bagi saya daripada tangan saya. Tangannya lebih mulia bagi saya daripada tangan saya. Waqad aqtara al-mu'arrikhina min thana' alaihi li judihi wa hadzal jud kana mumtazijan bil yaqin bi anna Allah Ta'ala yakhlufu ala man yarzuquhu fayaqul. Ya. Para penulis sejarah begitu banyak sekali memuji orang tua dari Umar bin Aziz ini tentang kemurahan dan pemurahnya dia. Ya. Kenapa dia bisa pemurah demikian? Ya, beda ya dengan pejabat-pejabat kita. Dia justru berpikir selama saya masih menjabat, saya harus mengumpulkan uang, saya harus mempersiapkan masa pensiun, ya, punya aset di sana sini dan segala macamnya. Ya, tidak begitu. Ya, justru dia ketika menjabat, Umar bin Aziz ini benar-benar memanfaatkan gajinya, kekayaan yang dia miliki untuk membantu orang lain. Ya. Jadi membantu orang lain tidak dianggarkan dari uang kas negara ya, dari uang pribadinya. Ya, uang pribadinya. Baik. Kemudian disebutkan dia pernah mengatakan, ajabun li mu'min. Ya, dia pernah mengatakan, kenapa dia sampai pemurah demikian? Ya, bagaimana, ada apa dalam dirinya sehingga keluar dalam ungkapannya pada suatu hari mengatakan, sungguh mengherankan bagi seorang beriman dengan Allah dan dia yakin Allah memberinya rezeki, ya. Kemudian wa yakhlufu alaihi, ya. Kemudian Allah juga menggantikan apa yang diberikannya. Bagaimana dia bisa menahan hartanya dari pahala yang besar, ya, dan ganti yang lebih besar. Kan setiap kita memberi, Allah ganti. Ya, bagaimana seseorang, kata beliau, bisa kikir, bisa lebih menahan hartanya, ya. Padahal jika semakin memberi, hartanya semakin bertambah. Ya, dia tahu Allah yang dia memberi rezeki dan tidak akan pernah menyia-nyiakan orang menginfakkan rezeki itu, dan Allah berjanji akan mengganti, dan Allah itu maha kaya. Maka dia katakan, heran dia dengan seorang beriman, Allah memberinya rezeki dan dia tahu Allah akan mengganti setiap apa yang diberikannya di jalan Allah. Lalu kenapa dia masih menahan hartanya untuk berinfak di jalan Allah? Wa kana dha khasyati min Allah, dan dia orang yang sangat juga memiliki khasyah dengan Allah. Rasa takutnya tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa sanaqra hadhil khasyah min qawlihi hina adrakul maut. Nah, bagaimana muncul juga bentuk rasa takutnya yang tinggi kepada Allah ini ketika saat dia dijemput oleh malaikat maut nyawanya. Apa katanya? Orang tua Umar bin Aziz ini ketika saat dia mau wafat itu, dia berkata, waditu anni lam akun syai'an madhkura. Alangkah dulu saya tidak ada apa-apanya. Lawaditu anni akun hadal ma' al-jari. Atau saya seperti air yang mengalir ini. Atau nabatun bi ardil Hijaz. Atau satu pohon yang hina di negeri Hijaz. Ya, karena dia takut tentang hisab yang akan dihadapi olehnya di akhirat kelak. Ya. Ini tentang bagaimana kesolehan orang tua dari Umar bin Abdul Aziz, yaitu Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam.
Itu orang tuanya yang laki-laki. Sekarang kita pindah kepada ibunya. Siapa pula ibunya? Ya, siapa pula ibunya Umar bin Aziz ini? Jadi orang ayahnya soleh, ibunya juga bagaimana? Ibunya Asim, yaitu Ummu Asim tadi, Laila binti Asim, cucu dari Umar bin Al-Khattab, ya, Khalifah Rashid, ya. Wa waliduha Asim. Jadi orang tua laki-laki dari ibunya adalah, kakek laki-laki adalah yaitu Asim, anak dari Umar bin Al-Khattab, ya. Al-Faqih. Jadi Asim ini juga ya, kenal, dia punya saudara Abdullah bin Umar yang juga Asim bin Umar bin Khattab, dan juga orang-orang faqih, orang yang paham agama. Syarif, gelarnya ada Abu Amrin Al-Qurashi Al-Adawi. Orang tuanya, ya, Asim ini, atau apa namanya, orang tua dari ibunya Asim ini lahir di masa kenabian, dan dia juga belajar kepada ayahnya sendiri, Umar bin Khattab. Wa ummuhu hiya Jamilah binti Thabit Abil Aqlah Al-Ansariyah. Ibunya siapa? Ibu daripada Asim ini, ya, itu Jamilah binti Thabit bin Abi Aqlah Al-Ansariyah. Wa kana tawilan jasiman. Ya, sangat punya postur tubuh yang tinggi, berbadan kekar. Wa kana min nubala'il rijal. Ya, ini kakeknya, dan dia dari antara tokoh-tokoh yang terkenal. Dayyinan, juga ahli agama. Khairan, orang yang sangat baik, ya. Taat, salihan, balighan, ini orator juga, fasihan, syairan. Dia adalah jadu Khalifah Umar bin Aziz li ummihi. Jadi Asim ini adalah kakeknya dari arah ibunya oleh Umar bin Abdul Aziz. Itu kakeknya Asim ini meninggal pada tahun 70 Hijriyah. Baik. Sehingga ketika kakeknya Asim ini meninggal, itu saudaranya Ibnu Umar, yang Abdullah bin Umar, membuat sebuah syair. Falaital manaya kunna khallafna Asiman. Ya. Andaikan Asim ini hidup, ya. Harapan, ya. Fa'ishna jami'an au dhahabna bina ma'an. Ya. Dia katakan, kita hidup bersama atau kita pergi bersama, dan kita pergi bersama atau kita pergi bersama. Taib. Ama jaddatuhu li ummihi. Nah, nenek dari ibunya siapa? Itu ada orang tua dari ibunya. Ibunya Laila. Nah, istri Asim maksudnya, istri Asim. Nah, siapa istri Asim ini? Yaitu wanita pilihan. Ini akan ada cerita sedikit yang begitu indah, ya. Faqad kana laha mauqifun ma'a Umar bin Khattab. Jadi Asim menikah dengan seorang wanita, dan itu adalah kakek daripada ibunya tadi, Laila binti Asim. Ya, Laila ini adalah siapa dia? Adalah orang tua dari Umar bin Abdul Aziz. Orang tua dari Umar bin Abdul Aziz, Laila. Punya ibu. Nah, kita bercerita tentang ibu Laila ini nih. Ayah Laila adalah Asim, putra dari Umar bin Khattab. Ibunya adalah cerita yang ini. Dari Abdullah bin Zubair. Dari Abdullah bin Zubair bin Aslam, dari ayahnya, dari kakeknya Aslam. Di Aslam bercerita. Qala bainama ana wa Umar bin Khattab. Di Aslam cerita ini, pada satu saat saya bersama Umar bin Khattab, wa huwa ya'ussu bil Madinah itu adalah dia keliling kota Madinah di tengah malam, mendengarkan sendiri situasi masyarakatnya. Ya. Kalau bahasa sekarang istilahnya ya pemimpin yang apa namanya melihat kondisi rakyatnya kayak daerah-daerah. Jadi dia turun ke rumah-rumah mendengar, mungkin ada yang belum makan rakyatnya atau gimana. Bagaimana keadilan seorang pemimpin saat itu, ya. Karena memang Madinah yang dia lihat waktu itu yang tepat di kota kekuasaan itu dia Umar bin Khattab ini malam hari itu keliling bersama Aslam ini. Ketika dia capek, bermampir di patakian ala janimi jidarin. Nyandar di salah satu rumah masyarakat situ, di Madinah saat itu. Ya, fi jawfil lail, di tengah malam itu. Karena capek keliling-keliling, kata Aslam, nyandar di sebuah rumah, ya, nyandar di dinding rumah orang, capek, tengah malam itu. Fa idza imra'atun taqulu ibnatiha, ada wanita berbicara kepada putrinya.
Ada wanita bicara kepada putrinya. Ya ibnata, qumi ila dhalikal laban famzakihi bil ma'. Apa kata ibunya kepada putrinya? Wahai putriku, ya, pergilah campur susu itu dengan air. Jadi ibunya nyuruh putrinya untuk campur susu dengan air, ya. Ini dijual penjual susu, ya, susu kambing. Faqala laha, lalu putrinya berkata, ya ummatah, aw ma alimti ma kana min amril mu'minin al-yawm. Kata putrinya kepada ibunya, wahai ibuku, tidakkah engkau tahu apa yang disampaikan oleh Amirul Mukminin hari ini? Maksudnya di pasar mungkin, ya. Qalat wa ma kana min izmatihi ya bunayya. Ya, wa ma kana azmatihi ya bunayya. Apa yang dia pesankan, yang dia perintahkan, wahai putriku, kata orang tuanya ini, ya, dari ibunya. Kata ibunya, kata putrinya kepada ibunya. Qalat, putrinya menjawab, innahu amara munadiyan, bahwa Umar bin Khattab Amirul Mukminin menyuruh itu ini untuk orang menyampaikan di pasar, panada alla yashabul laban bil ma'. Ya, menyampaikan melalui, kalau dia penerangan, ya, dia memberi informasi, tidak boleh dicampur susu dengan air. Itu penjelasan yang disampaikan oleh Umar ini melalui pesuruhnya. Faqalat laha, ibunya berkata lagi kepada putrinya, ya bintah, qumi ila laban, famzuqihi bil ma'. Fa innaki bimawdi'in la yara Umar wala munadi Umar. Katanya, wahai putriku, enggak apa-apa, campurlah susu itu dengan air. Karena engkau di tempat ini enggak dilihat oleh Umar dan juga tidak pesuruh Umar. Dia katakan, ibunya mengatakan, Umar dan pesuruh Umar kan enggak melihat sekarang ini, gitu. Faqalatis sabiyya li ummiha. Bagaimana jawaban seorang putri kepada orang tuanya? yakni, ya ummatah, wahai ibuku, wallahi ma kuntu li'uti'ahu fil mala' wa 'asihi fil khala'. Wahai ibuku, saya tidak mau taat kepada Umar di hadapan orang banyak, tetapi aku menipunya, durhaka kepadanya dalam keadaan sunyi. Subhanallah jawabannya. Kadang-kadang kita sekarang ini memang di hadapan pemimpin, kita jujur-jujur dalam keadaan pejabat-pejabat, ya, di atasan kita itu sebagai pimpinan kita, ya, kita jujur, ya, tapi di belakang kita juga nipu. Subhanallah. Ini penjual susu yang hidup di kota Madinah saat itu di masa kepemimpinan Mukminin. Tentu kenapa Amirul Mukminin punya rakyat seperti ini? Kita perlu bertanya juga ini. Kenapa Umar bin Khattab punya putri yang pemahamannya begitu tinggi tentang agama? Karena Allah beri taufik kepada pemimpin yang saleh, rakyatnya pun takut kepadanya saat sekalipun di belakangnya. Rakyat takut bukan karena senjata dan ini, tapi takut karena takut kepada Allah. Subhanallah. Ya, seorang pemimpin yang saleh, dia juga diberi rakyat-rakyat yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, rakyat yang saleh juga diberi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pemimpin yang baik. Maka oleh sebab itu, ya, kita bersama-sama memperbaiki diri baik rakyat, perlu memperbaiki diri mereka, para pemimpin juga perlu memperbaiki diri mereka. Tidak saling nunjuk kita. Ya, kamu pemimpin harus adil. Kita sebagai rakyat hanya menunjuk pemimpin saja. Kita lupa dengan berbagai dosa dan kejahatan-kejahatan yang kita lakukan terhadap bangsa dan negara ataupun terhadap keluarga dan masyarakat. Mari kita sama-sama, jika bangsa kita dan negara kita ingin maju, ingin baik, makmur, sejahtera, aman, adil, mari kita sama-sama, baik rakyat maupun pemimpin, benar-benar takut kepada Allah, jujur di dalam berkata, dalam berbuat. Bukan karena hanya di hadapan manusia, kita berbicara manis-manis, berbicara indah-indah, berbicara yang bagus-bagus, bertindak yang baik-baik, tapi di belakang kita justru menipu, ya, berkhianat, ya, dan seterusnya. Makanya anak putri ini, dari sini juga kita dapat ambil pelajarannya, bagi seorang anak tidak boleh taat kepada orang tua jika dalam hal bermaksiat. La ta'ata lil makhluq bi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada seorang makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Nggak ada cerita, walaupun dia orang tua kita. Tetapi tentu dalam menjawab, membantah juga dengan bahasa-bahasa yang ilmiah dan bahasa yang indah, ya. Kita dengar ini dialog anak ini, putri ini dengan orang tuanya, subhanallah, ya. Dengan sangat indah, beradab dia berbilang kepada orang tuanya, wahai ibuku, saya tidak mau, demi Allah,
taat kepada dia, ini Amirul Mukminin, dalam keadaan dilihat orang, dalam keadaan nyata, ya, di hadapannya dia, lalu aku ketika di belakang aku berdurhaka atau menipunya. Dan Umar yasma'u kulla dzalika. Tadi Umar kan dengar itu. Dia nyandar di belakang rumah orang ini, ya, istirahat capek dari berjalan keliling, ya. Ya, belusukan bahasa orangnya kan. Ya, dia nyandar di situ. Nah, Umar mendengar itu dialog antara seorang ibu dengan putrinya ini, ya, antara seorang ibu dengan putrinya. Kemudian, ya, faqala ya Aslam. Nah, ketika Umar mendengar itu, apa kata dia pada Aslam yang temar Umar waktu itu yang belusukan ini? Alimil bab, tolong buat tanda di pintu rumah ini. Kasih tanda rumah ini, ya. Wa'rif al-maudhi, tolong tandai tempat ini, lokasinya di mana ini? Ya, tempatnya di RT berapa ini gitu ya. Ini RW berapa, kecamatan apa? Tolong gitu. Ditandai rumah ini, tempatnya di mana? Sumamada fi issihi atau ussihi. Berlanjut dia menyukan belusukannya. Setelah itu berlanjut. Ditinggalkan rumah tadi hanya sampai situ dia dengar dialog anak tadi. Ya, kemudian dia pergi. Falamma asbaha, besok paginya, qala ya Aslam imdi ila maudhi' fanzur imanil qailah. Besok pagi dia suruh, ya, apa namanya, asisten pribadi dia tadi, ya, Aslam ini, Umar bin Khattab menyuruh untuk lihat rumah yang kemarin malam itu, siapa yang berbicara, wa ma'manil maqullaha, ya, siapa wanita putri yang berbicara itu dan siapa ibunya, ya. Wa hallahu min ba'lin, apakah dia punya ba'lin itu bahasa kitanya, ada nggak laki-laki di rumah itu? Maksudnya ada saudaranya laki-laki atau ba'lin itu atau suami, punya suami nggak wanita yang bicara itu? Atau putri itu punya ayah nggak? Nah, itu disuruh dicek oleh Umar Mukminin kepada Aslam yang bareng-bareng sama dia waktu malam hari belusukan itu. Besok pagi dia suruh tolong kembali lihat rumah itu, apakah di rumah itu ada orang laki-laki, maksudnya suaminya, perempuan itu. Fa'ataitul maudhi', kata Aslam, aku waktu menemui tempat yang malam tadi itu, panadhatu fa idza jariya ayyimun la ba'la laha. Rupanya di situ ada anak yatim, ya, tidak ada orang tuanya. Wa etika ummuha wa idza laysa biha rajul, ya. Jadi tidak punya, jadi dia hanya ibu sama anak perempuan saja. Jadi tidak ada orang tuanya yang laki-laki. Lalu aku beritahu Umar, itu Umar wa akhbartuh. Diberitahu, ya, kondisinya. Pada Umar waladahu. Lalu Umar memanggil anaknya. Anak-anaknya dikumpulkan oleh Umar, wa jama'ahum. Lalu dikumpulkan anak-anaknya yang laki-laki. Lalu Umar berkata kepada anak-anaknya, hal fikum mayahtaju ila imratin uzawwijuhu. Kata Umar kepada putra-putranya ini, adakah di antara kalian ini yang butuh untuk sudah ingin menikah, itu maksudnya yang butuh wanita sehingga aku nikahkan. Subhanallah, ya. Tidak nunggu waktu-waktu lama, Umar bin Khattab memanggil putra-putranya, dia tanya, ada yang sudah mau kawin belum di antara kalian? Sehingga saya kawinkan, kata Umar. Faqala Asim. Nah, ini Asim, kakek daripada siapa? Kakek daripada, ya, Umar bin Abdul Aziz tadi. Ya, dari jalan ibunya. Faqala Asim. Ya abata, la zaujatali, ya. Wahai aku, saya belum punya istri. Fazawijni, nikahkanlah saya, nikahkan saya, maksudnya carikan saya istri. Faba'atha ilal jariyah. Lalu dikirim kepada putri yang tadi bicara sama ibunya, ya. Fazawwajaha min Asim wa waladat li Asim bintan wa waladat bintu Umar, ya. Nah, jadi istri dari Asim tadi siapa? Adalah wanita putri yang tadi bicara kepada ibunya. Jadi Umar bin Khattab melihat bagaimana seorang putri ini salihah. Ya, kita lihat, ya, memang tadi Abdul Aziz juga ingin bagaimana seorang ayah yang soleh, dia tetap ingin mendapatkan calon yang soleh juga, menikahkan dengan siapa? Dengan keluarga Umar bin Khattab, ya. Kemudian, ya, Asim ini menikah dengan putri tadi, yang tadi didengar perkataan oleh Umar Khattab di tengah malam, bagaimana dia tidak mau melakukan penipuan, yaitu pun menambah air susu dengan air. Ya, begitu Umar melihat ini adalah wanita salihah, dia carikan untuk dia nikahkan dengan salah seorang putranya.
Nah, kemudian ya, setelah itu Asim menikah, nah itulah yang jadinya tadi Fawala dan Asim bintan. Ya. Lalu setelah itu dari pernikahan antara Asim dengan putri yang tadi bicara sama orang tuanya tadi itu melahirkan putri, yaitu istri dari Umar Abdul Aziz, orang tua dari Umar bin Aziz. Ya. Lalu putri dari wanita itulah yang melahirkan Umar bin Abdul Aziz. Ya. Jadi itu cerita daripada bagaimana keturunan silsilah kesolehan dari silsilah keturunan dari Umar bin Abdul Aziz ini ya, dari sisi ayahnya maupun dari sisi ibunya. Nah, kemudian ya, wa yadhkuruna Umar bin Khattab ra'a zata lailatin ru'ya. Dan juga disebutkan bahwa Umar bin Aziz Umar bin Khattab pernah melihat mimpi dalam suatu malam. Wa yaqulu laita syi'ri min manzuru shin min waladi alladhi yamla'uha adlan. Kata dia melihat ada anaknya dalam mimpinya dari keturunan dia, ada punya tanda di mukanya. Tanda ini disebutkan ya, ada ciri di mukanya, dan dia akan menjadi pemimpin dengan penuh keadilan. Nah, kama mulya jauran, sebagaimana penuh dari lain penuh dengan kezaliman. Wa kana Abdullah bin Umar, di mana anaknya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar ini yaqul anna al-Khattab yarawna anna Bilal bin Abdullah, ya, bahwa keluarga dari Umar bin Khattab ketika mendengar ungkapan menafsirkan dari mimpi Umar bin Khattab itu dia adalah Bilal anak dari Abdullah bin Umar. Karena Bilal bin Umar ini ada tai lalat di mukanya, ya. Yaitu anna Bilal bin Abdullah biwaji syamah. Syamah itu ada tai lalat. Tai lalat yang tompel ya bahasa kitanya, bahasa itu ya. Fahasibu al-mubashshir al-maut. Maka banyak mengira bahwa takwil dari mimpi Umar Khattab itu adalah Bilal bin Abdullah karena di mukanya ada tompel itu, ada tai lalat itu. Ya. Sehingga datanglah Umar bin Aziz baru tahu bahwa ini maksud dalam takwil mimpi Umar bin Aziz itu adalah atau mimpi dari Umar bin Khattab itu adalah Umar bin Abdul Aziz, yaitu yang dia kena tendang kuda yang menyebabkan ada belahan di pipinya dan membuat dia berbekas. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Di mana tempat lahirnya Umar bin Abdul Aziz? Itu sedikit tentang cerita silsilah keturunan ayahnya ketika keturunan ibunya. Kita melihat banyak sebetulnya ya bagaimana bahwa keturunan orang soleh mencari istri yang soleh, mencari menantu yang soleh. Subhanallah ya. Bagaimana Umar bin Khattab ya, tidak mudah dia ketika dia melihat wanita yang soleh, dia langsung menawarkan kepada putra-putranya. Ini bagaimana, ini barangkali ya yang harus kita hidupkan di tengah masyarakat kita, bahwa hendak sebagai standar untuk mencari menantu pasangan hidup itu adalah agamanya. Sehingga orang-orang memotivasi dirinya bersama-sama untuk menjadi orang-orang yang baik dalam agama. Tapi apabila masyarakat kita membalik, yang jadi standar itu adalah pekerjaan, gajinya, ya, ketampanan dan segala macam hal-hal yang tidak ada hubungan dengan agama, tentu akan antusias orang untuk mencari itu ke sana arahnya, sehingga dia menjadi standar, sehingga orang-orang ketika mencari mantu lihat berapa gajinya, apa kedudukannya. Nah, ini merusak masyarakat jadinya. Mereka bukan menjadikan agama sebagai standar yang untuk jadi standar dalam mencari pasangan hidupnya. Baik. Yang penting sangat berkesan di sini adalah bagaimana kesolehan dari ayah dari Umar bin Abdul Aziz, dan juga garis keturunan dari ibunya jelas ya. Juga orang-orang yang soleh dari Umar bin Khattab, Hafsin, anak dari Umar bin Khattab, kemudian punya istri yang solihah, yang tadi wanita yang tengah malam dengar bercerita kepada ibunya, ya, putri. Kemudian dia melahirkan seorang putri, Laila, dan itulah orang tua Umar bin Abdul Aziz yang dinikahi oleh ayahnya Abdul Aziz, yang Abdul Aziz tadi meminta kepada keluarganya agar menyediakan biaya nikah dari uang yang benar-benar halal, itu 400 dinar. Ya. Kemudian, di mana lahirnya Umar bin Abdul Aziz? Masalah tempat kelahiran Umar bin Aziz, ada pendapat mengatakan beliau lahir di Mesir, karena memang orang tuanya setelah menikah itu menjadi gubernur di Mesir ya. Ada juga mengatakan di Madinah. Ya, tetapi kebanyakan
ya menyebutkan bahwa para penulis sejarah mengatakan bahwa dia lahir di Madinah. Karena dia meninggal dalam usia 40 tahun. Ya, Umar bin Abdul Aziz meninggal dalam usia 40 tahun. Kita sudah sebutkan ya daripada sebelumnya bahwa di mana umumnya raja-raja Bani Umayyah mulai dari Abdul Malik sampai Al-Walid, kemudian Sulaiman, itu dalam usia-usia muda saja mereka ya. 30-an tahun mereka tuh memerintah. Ya, Umar bin Abdul Aziz meninggal dalam usia 40 tahun. Ini masih apa namanya? Masih itulah muda lagi itu 40 tahun dia meninggal. Jadi memerintah dalam kekuasaan yang sangat mudah gitu maksudnya. Ya, sekarang aja orang menjadi gubernur atau bupati umur 40 tahun sudah sangat bangga ya. Tapi kita lihat sejarah Islam itu telah mengukir putra-putra yang begitu berkualitas ya. Dalam usia 30-an mereka sudah menjadi raja. Dan malah memimpin pasukan, memimpin negara yang begitu luas ya. Maka kemudian di sini disebutkan dan sebagian lagi menyebutkan bahwa dia lahir di apa namanya? Di Madinah itu pada tahun 61 Hijriah ya. Pendapat mengatakan bahwa beliau lahir di Mesir itu pendapat yang sangat lemah karena ayahnya Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam menjadi gubernur yaitu pada tahun 65 Hijriah. Jadi kelahiran Umar bin Abdul Aziz itu 61 Hijriah ya, dan dia meninggal tahun 101 Hijriah, umurnya 40 tahun. Nah, sedangkan ayahnya baru menjadi gubernur yaitu pada tahun 65 Hijriah. Berarti beliau umur 4 tahun baru pindah ke Mesir atau orang tuanya menjadi gubernur di Mesir. Setelah orang tua ayahnya itu Marwan bin Hakam ya menunjuk menguasai merebut Mesir dari kekuasaan Abdullah bin Zubair. Kemudian dikirimlah anaknya Abdul Aziz ya untuk menjadi gubernur di sana. Ya. Kemudian wa inna makan iqamatu wa Bani Marwan fil Madinah. Ya, bahkan sebelum itu anak-anak Marwan ini hidup di Madinah. Ya, hidup di Madinah yang sebelum juga orang tuanya menjadi gubernur di Madinah itu Marwan bin Hakam ini. Maka oleh sebab itu disebutkan bahwa Umar bin Aziz ini lahir di Madinah di zaman Yazid bin Muawiyah. Jadi tempat lahirnya yang rajih adalah dia baru lahir di Madinah. Nah, tadi kita sebutkan apa sejarahnya Ashaj bin Umayyah. Ashaj bin Umayyah adalah orang yang punya tanda di mukanya. Ya. Ini disebutkan Umar bin Aziz itu yulaqab bil Ashaj, disebut dengan Ashajul Bani Umayyah. Itu orang yang kena luka di mukanya. Wa kana qalu Ashadu Bani Marwan. Wa dzalika anna Umar bin Aziz. Ceritanya apa? Adalah ketika dia masih kecil, yaitu dibawa orang tuanya ke Mesir dan dia masuk menemani abinya, yaitu untuk melihat kuda tunggangan abinya. Lalu kuda tadi menendang wajah Umar bin Aziz, ya, fasyajjahu, membuat lukai, robek. Maka orang tuanya menyapu, melap darah yang ada di muka anaknya. Jika engkau adalah Ashad Bani Umayyah, innaka Sa'id. Jika engkau adalah Ashad Bani Umayyah, sungguh engkau adalah orang yang bahagia, kata orang tuanya, Abdul Aziz. Kenapa? Karena dia mendengar bahwa Umar bin Khattab pernah bermimpi bahwa di antara keturunannya ada punya tanda di mukanya dan akan menjadi raja yang sangat adil. Maka Abdul Aziz ini menyebutkan, mudah-mudahan kamu ini yang dimaksud dalam mimpi dari Umar bin Khattab itu. Di sini juga ada faedah disebutkan ulama bahwa kita dalam mendidik anak-anak kita hendaklah kita memberikan al-fa'lu, harapan-harapan baik, optimisme. Jangan selalu memberikan pada anak kita pesimis. Ketika anak kita mau mendaftar di sebuah perguruan tinggi, nggak bakal lulus kamu, kamu orang malas, ini, jangan begitu kita. Justru kita motivasi, insya Allah kamu bisa, ya. Yang penting kamu siapkan begini. Jadi ini sering ya kita melihat bahwa kita selalu banyak menanamkan sikap-sikap pesimis, memundurkan semangat anak kita. Kembali saya tegaskan, mari para orang tua tanamkan sikap-sikap yang mengharap membuat anaknya termotivasi untuk meraih sebuah kebaikan dan kemajuan. Maka di sini coba lihat Abdul Aziz ini dia berkatakan
Mudah-mudahan saja kamu yang dimaksud dalam ungkapan Umar bin Khattab bahwa di kalangan keluarganya akan menjadi penguasa yang begitu adil. Ya. Kemudian ketika saudaranya melihat ada namanya Asbaq al-Athar, ya. Jadi saudara daripada Abdul Aziz ini, orang tuanya, Allahu Akbar, hadza Asy'ab bin Umayyah alladhi yamlik. Langsung dia katakan, inilah, saya kira dialah yang dimaksud dalam mimpinya Umar bin Khattab itu, ya, yang akan memimpin nantinya. Wa kana Umar bin Khattab yaqul, yani di mana Umar bin Khattab berkata, inna min waladi rajulan biwajhi atharun yamla'ul arda adlan. Nanti dari kalangan anakku ada yang punya tanda di mukanya yang dia akan menguasai bumi ini dengan penuh keadilan. Jadi berkuasa di bumi dengan penuh keadilan. Jadi di mana Umar bin Khattab melihat suatu mimpi yang memberikan isyarat demikian, ya. Sehingga mimpi ini juga sering katanya disebutkan qad taqarrar hadhihi ru'ya li ghairi Faruq hatta asbaha amr masyhuran indan nas. Bahkan mimpi ini menjadi hal perkara yang sudah viral di tengah masyarakat saat itu, ya. Ya, dengan dalil bagaimana tadi orang tuanya pun mengatakan demikian ketika melihat darah keluar dari muka Umar bin Abdul Aziz, ya. Demikian juga ketika dia oleh saudaranya, ya, luka yang ada di muka Umar bin Abdul Aziz, ya. Dan kilahuma tafa'ulun la'allahu an yakuna dzalik asyad alladhi yamru al-ardu adlan. Kedua-duanya mempunyai optimisme, ya. Mudah-mudahan dialah yang dimaksud orang yang punya tanda di mukanya dalam mimpi Umar bin Khattab yang akan berkuasa dengan penuh keadilan. Nah, ini yang kembali kita tekankan, hendaklah kita terbiasa menanamkan sikap optimisme kepada anak-anak kita. Beri mereka semangat, beri mereka dukungan, ya. Dengan selalu kita patahkan semangat mereka, semoga lahir pemimpin-pemimpin yang bisa diharapkan di tengah umat ini. Siapa saja saudara-saudara Umar bin Abdul Aziz? Saudara-saudaranya Umar bin Abdul Aziz, ya, punya anak, ya. Jadi saudara orang tuanya Abdul Aziz bin Marwan punya anak. Di antara Umar bin Abdul Aziz ada 10 anak laki-laki. Ya. Kalau kita lihat keturunan-keturunan dari sebelumnya kan banyak, ya, keturunan. Ya, subhanallah, ini juga suatu motivasi lah bagi kita, ya, untuk banyak punya keturunan. Karena kita tahu di antara keturunan kita yang banyak itu mana yang jadi, ya. Atau mudah-mudahan semua jadi, ya. Jadi orang soleh, jadi orang yang berkuasa, yang adil, yang memimpin umat ini, ya, dalam bidang agamanya, politik, ekonominya, ya, kita tidak tahu. Maka jangan kita putus asa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia punya anak 10 laki-laki, ya. Di antara saudara-saudaranya Umar itu Umar bin Abdul Aziz, ada lagi saudaranya Abu Bakar, ada saudaranya Muhammad, ada saudaranya Asim, ya. Ya, ini yang satu ayah dan satu ibu darinya, Laila binti Asim, ya. Kemudian juga dari saudara-saudara dari ibunya yang lain, dari istri bapaknya yang lain, yaitu ada Asbaq, ada Sahal, ada Suhail, ada Ummu Hakam, Wazabban, dan Ummu Banin. Nah, Ummu Banin ini adalah istri siapa? Ya, istrinya Al-Walid bin Abdul Malik. Yang kita ceritakan, waktu Abdul Malik ada Ummu Banin, saudara dari siapa? Umar bin Abdul Aziz. Yang kita setelah ceritakan bagaimana kedermawannya juga wanita ini, dan juga kesederhanaannya hidup dalam kekuasaan. Dia bukan seorang wanita yang kaya raya, tapi hidup dengan penuh kesederhanaan. Banyak berinfak, bahkan mengajak wanita-wanita ke rumahnya memberikan hadiah-hadiah baju, ya. Nah, Ummul Banin. Jadi kita lihat, ya, pengaruh dari keluarga yang salihah, ya. Keluarga yang saleh menjadi Ummul Banin dan saudari daripada Umar bin Abdul Aziz, yaitu istri dari Al-Walid bin Abdul Malik. Ya, kemudian juga ya, itu diantara saudara-saudara dari Umar bin Abdul Aziz. Diceritakan, ya, ada beberapa riwayat menyebutkan bahwa berapa jumlah anaknya yang sebenarnya atau saudara di Umar bin Abdul Aziz ini. Ada yang menyebutkan 14 laki-laki, ada yang menyebutkan 12 laki-laki, ya. Tetapi yang sepakat para penelitian menyebutkan dia punya laki-laki saudara semuanya 12 orang. Kemudian yang perempuan ada 2 orang atau 3 orang. Dan ketika Umar bin Abdul Aziz wafat, ya, dia tidak meninggalkan untuk anak-anaknya harta kecuali sedikit. Maka diriwayatkan
ya, hanya anak-anaknya yang laki-laki dapat hanya 19 dirham saja, 19 dirham. Sedangkan kalau anaknya Hisham bin Abdul Malik, itu ketika wafat orang tuanya meninggalkan untuk anaknya berapa? 1 miliar, alaf, ya, 1 miliar, ya, dia dirham. Bahkan bahkan disebutkan di mana kesederhanaan Umar bin Aziz ini ketika memimpin sampai anak-anaknya, yaitu ketika telah wafatnya Umar bin Aziz itu dibantu oleh anak-anak dari Hisham bin Abdul Malik. Ya. Kemudian istri-istrinya, ya. InsyaAllah kita akan lanjutkan insyaAllah tentang cerita istri-istrinya, karena waktu mata sekian tinggal 1/4 jam lagi, 15 menit. InsyaAllah pada kajian yang akan datang kita akan lanjutkan tentang kisah Umar bin Abdul Aziz ini, bagaimana pula istri-istrinya, kehidupannya bagaimana, ya. Kemudian juga sifat postur tubuhnya dan sifat-sifat yang lainnya. Kita akan sebutkan apa saja mempengaruhi kepribadian Umar bin Aziz sehingga dia menjadi seorang pemimpin yang sangat diteladani, ya, setelah dari Khulafa Rasyidin yang masyhur, ya. Demikian barangkali kita akan kembalikan kepada al-akh yang madu kita dari studio Cilengsi. Tafadhol. Iya Ustaz.